Apakah kalian tahu tentang backlog jumbo? Wow! Oke, pada kali ini saya akan memperlihatkan tentang backlog jumbo yang saya sudah inokulasi. Simak terus videonya, siapa tahu ada manfaatnya. Setelah bekatul, serbuk gergaji halus, kapur dan juga air dicampur, dan juga setelah dikomposkan, maka proses selanjutnya yaitu tinggal dimasukkan saja ke plastik yang berukuran besar. Sebetulnya sama saja dengan pembuatan backlog yang kecil, cuma yang membedakan itu adalah plastik ukurannya ya. Dimasukkan ke dalam plastik yang ukuran besar, maka langkah selanjutnya yaitu mengukusnya. Untuk lama proses mengukus tergantung banyak dan tidaknya backlog. Dikarenakan backlog yang saya kukus hanya sedikit, termasuk backlog jumbo, maka saya hanya menggunakan waktu sekitar setengah hari atau sekitar 6 jam saja. Untuk proses memasak saya hanya menggunakan tungku ya atau kayu bakar. Dan apabila setelah selesai pengukusan dan media sudah dingin, maka langkah selanjutnya yaitu proses memasukkan bibit jamurnya. Kalau saya hampir 1 botol ya habis. Sebetulnya tidak hampir 1 botol pun, 1/4 botol pun juga bisa. Itu terserah kepada kawan-kawan semua ya, maunya seperti apa. Yang penting dikasih bibit. Dalam video ini sudah memperlihatkan ini sudah sekitar 2 hari. Sudah mulai merambat, sudah mulai semprot ya. Semprot cuma 1 malam, ini sudah mulai merambat. Dan ini sudah berumur 5 harian ya teman. Terus seiring berjalannya waktu, kemudian ini sudah berumur 1 minggu lebih. Membuat backlog jumbo itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya teman. Cuma yang membedakan itu adalah hanya ukuran plastiknya saja. Dan yang membedakannya juga termasuk keperambatan miselium jamurnya juga. Jadi untuk perambatan miselium jamur, kalau backlog jumbo ini lumayan cukup lama ya teman. Hampir 2 bulan, hampir 2 bulan lebih. Hampir 2 bulan lebih nanti baru bisa dipanen. Baru bisa dipanen. Kenapa? Karena secara logika pun memang yang namanya miselium jamur tiram yang berada di media backlog jumbo ini jelas membutuhkan waktu yang lumayan lama juga. Karena miselium itu perambatannya untuk memenuhi backlog tergantung besar dan kecilnya media backlog yang kita buat. Oke, dan setelah hampir 3 bulan pinhead sudah keluar. Saya tidak sempat mengontrol sehingga ini sudah mulai keluar ya teman. Adapun jamur yang baru keluar seperti ini, menembus kertas ya, ini baru berusia 1 hari. Baru berusia 1 hari
nanti kita akan lihat perubahannya di esok hari, apakah sudah besar atau belum. Maka kita akan melihat perubahan ya teman, baik itu dari ukurannya dan juga kecepatannya. Karena yang namanya backlog jumbo ini mungkin nutrisinya juga lumayan banyak juga. Dan apabila kita ingin menyiramnya, cukup menggunakan alat yang saya pegang, yaitu menggunakan kabut skala kecil. Karena apabila disiram dengan menggunakan air dari gayung, bisa-bisa hancur ya. Oke teman, dan ini adalah penampakan pada hari kedua. Pada hari kedua ini jamur lumayan besar, bahkan dipanen juga sudah bisa sebenarnya ya. Sudah mulai besar dan saya pindahkan tempatnya ke atas meja karena suka dimainin sama anak-anak. Saya ambil yang bawah ya. Lumayan besar pertumbuhannya, hampir sama dengan hari yang ketiga, padahal ini baru hari kedua. Mungkin dari nutrisi yang lumayan banyak juga, sedangkan kemunculan jamur cuma sedikit di atas, sehingga besar. Dan ini adalah hari kedua, lebih beberapa jam, atau bisa hampir hari ketiga, tapi belum. Sekitar 5 jam lagi baru hari ketiga. Sudah mulai besar dan sudah waktunya untuk dipanen. Lumayan besar. Dan keistimewaan dari jamur tiram coklat ini, dari rasanya juga sudah berbeda dengan jamur tiram putih. Rasanya itu kenyal dan juga ada manisnya, hampir seperti dengan jamur liar yaitu suum bulan.